Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang percobaan pidana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh Bapak Abdul Hakam Solahuddin. Perkenalkan, nama saya Mirfa Meliniasari dengan NIM 12103193193. Pada poin A, definisi percobaan pidana. Percobaan tindak pidana merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai. Bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku itu sendiri, seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Dalam UU ini tidak dijumpai adanya pengertian atau definisi percobaan. UU ini hanya merumuskan syarat-syarat untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan. Poin B, dasar dipidananya percobaan. Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar dipidananya sebuah percobaan, diantaranya sebagai berikut. Teori subjektif, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya si pembuat, atau apabila sudah ada niat maka ada perbuatan pelaksanaan. Termasuk penganut teori ini ialah Van Hemel. 2. Teori objektif, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat, atau apabila kegiatan sudah membahayakan orang lain. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu formil dan material. 3. Teori campuran. Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya atau segi subjektif, dan juga sifat berbahaya perbuatan atau segi objektif. Profesor Mulyanto dapat dimasukkan dalam penganut teori ini karena menurutnya pasal 53 KUHP mengandung dua inti, yaitu subjektif dan objektif. Dengan demikian, menurut beliau dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu, karena jika demikian berarti menyalahi dua inti dari delik percobaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tessa Ayu Anjani, biasa dipanggil Tessa dengan NIM 1210931937176. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Mbak Sela, yaitu poin selanjutnya adalah unsur-unsur percobaan pidana. Dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur percobaan ada 3, yaitu 1. Niat. Niat dalam delik percobaan mempunyai dua arti, yaitu dalam hal percobaan selesai atau percobaan lengkap. Niat sama dengan kesengajaan. Sedangkan dalam hal percobaan tertunda atau percobaan terhenti, niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif. Yang kedua, ada permulaan pelaksanaan. Untuk menentukan apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum, segi subjektif dan objektif bersama-sama mempunyai pengaruh timbal balik menurut keadaan tiap-tiap perkara. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, melainkan dapat terjadi, yaitu sebagai berikut. Adanya penghalang fisik. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena adanya penghalang fisik. Adanya penghalang yang disebabkan faktor khusus pada objek yang menjadi sasaran. Sekian atas penjelasan dari video kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan dalam video ini, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.